warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, Anda kembali bersama saya dalam program Mata Risa. Etika adalah prinsip moral yang memberikan pegangan bagi seseorang dalam bertingkah laku. Seseorang dikatakan bertindak etis bila ia memperhatikan tindakannya terhadap lingkungan sosialnya. Etika adalah prinsip luhur yang harus dimiliki oleh setiap individu. Ketika etika itu sendiri dikaitkan dengan perpajakan, maka akan banyak sekali pihak yang akan terlibat di dalamnya. Bahkan semua pihak akan terlibat di dalamnya, karena secara subjektif seluruh warga negara merupakan wajib pajak. Dengan demikian, artinya etika perpajakan ini wajib dimiliki, dimengerti, dan diamalkan oleh setiap individu. Bagaimana pembangunan di Indonesia akan maju jika pendapatan dari pembangunan itu sendiri justru disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu demi kepentingan pribadinya? Apalagi penyimpangan ini juga sudah dianggap sebagai sebuah tradisi. Baik pemirsa, kita akan membahas secara tuntas mengenai etika dalam akuntan pajak ini. Saya sudah terhubung dengan narasumber yang pertama, Bapak Iman Hidayat Tambunan. Pak Iman, bagaimana sebenarnya tanggung jawab dari akuntan publik ini, Pak? Silahkan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Risa yang memberikan kesempatan kepada saya. Sebagai seorang akuntan profesional, akuntan pajak memiliki etika dan tanggung jawab yang merupakan pedoman dalam menjalankan profesinya. Etika yang dapat sebagai pedoman oleh akuntan pajak ialah etika yang dibuat di Indonesia ataupun mengadaptasi dari etika yang dibuat di luar Indonesia. Sebelum kita masuk kepada tanggung jawab dari akuntan pajak, alangkah baiknya kita mengerti dulu pengertian dari akuntansi perpajakan. Akuntansi perpajakan adalah bidang akuntansi yang mengkalkulasi, menangani, mencatat, bahkan menganalisa, dan membuat strategi perpajakan sehubungan dengan kegiatan-kegiatan ekonomi atau transaksi yang terjadi dalam suatu organisasi. Oke, selanjutnya kita masuk kepada tanggung jawab dari akuntan pajak. Ada beberapa tanggung jawab dari akuntan pajak. Yang pertama, bisa bersikap untuk tidak berbohong, di mana seorang akuntan pajak dituntut untuk selalu terbuka dan menyampaikan yang sebenarnya kepada klien dan kepada masyarakat. Yang kedua itu IRS atau Internal Review Service, yang mana di sini praktisi diwajibkan atau diutamakan untuk lebih memahami tentang sistem dan lebih perhatian terhadap sistem. Yang ketiga itu ialah peresapan. Selanjutnya ada beberapa juga, selain dari beberapa penjelasan yang tadi, ada juga beberapa tanggung jawab dari seorang akuntan pajak. Yang pertama itu jujur dalam melaporkan kewajiban pajak. Yang kedua, tidak menjadi bagian dari pelaku konspirasi kejahatan pajak. Dan yang terakhir ialah tanda tangan akuntan adalah bukti pernyataan yang siap dihijaukan bahwa kewajiban pajak telah dihitung dengan ketelitian tinggi berdasarkan bukti pendukung yang valid dan lengkap. Mungkin itu penjelasan dari saya kembalikan kepada Mbak Risa. Terima kasih. Oke Bapak Iman, terima kasih atas penjelasan yang Anda berikan mengenai tanggung jawab dari akuntan pajak. Terima kasih Pak. Akuntan pajak memiliki beberapa tanggung jawab kepada publik melalui pemerintah. Tanggung jawab dari akuntan pajak ini bukan untuk suatu kepalsuan dalam suatu kewajiban pajak dan sebagai atestor. Suatu kewajiban pajak adalah suatu pernyataan atau deklarasi atas sanksi dari kecurangan, dan informasi dari hasil menyajikan laporan keuangan adalah benar dan lengkap. Statement on Standard for Tax Service
merupakan pertimbangan etika umum yang mendasari standar yang dibuat oleh Tax Executive Committee of the ICPA dalam sebuah pamflet yang bertajuk Pernyataan ini disebut dengan STSS. Untuk membahas beberapa standar yang terdapat dalam STSS ini, saya sudah terhubung dengan narasumber Ibu Batrisia Dinda Taufik. Ibu Batrisia, apa saja isi dari standar STSS ini, Ibu? Halo, iya Mbak Risa, bersama saya Batrisia Dinda Taufik. Terima kasih saya ucapkan kepada Mbak Risa yang telah memberi kesempatan terkait dengan pembahasan ICPA Statement of Standard for Tax Service dan etika akuntan pajak, yang mana Statement of Standard for Tax Service ini biasa disingkat dengan SSTS. Standar ini merupakan pertimbangan etika umum yang mendasari standar yang dibuat oleh Tax Executive Committee of the ICPA. Standar ini interpretasinya menggantikan SRTP. SRTP merupakan singkatan dari Statement Responsibility Tax Preparer. Standar ini diinterpretasikan semenjak 1 Oktober tahun 2000. Terdapat 6 standar yang ditunjukkan di dalam SSTS. Yang pertama yaitu seorang akuntan pajak tidak boleh menyarankan posisi kecuali ada kemungkinan realistis untuk kebaikan yang berkelanjutan. Yang kedua, seorang akuntan pajak tidak boleh membuat atau menandatangani return jika ini berada dalam posisi yang tidak boleh disarankan menurut poin yang pertama. Yang ketiga, seorang akuntan pajak dapat menyarankan sebuah posisi yang menurutnya tidak ceroboh selama ini bisa didisklosur. Yang keempat, seorang akuntan pajak berkewajiban untuk menasihati klien tentang potensi hukuman di beberapa posisi dan menyarankan disklosur. Yang kelima, seorang akuntan pajak tidak boleh menyarankan sebuah posisi yang di dalam tanda kutip yaitu mengeksploitasi proses seleksi audit IRS. Dan yang keenam, seorang akuntan pajak dilarang bertindak sekedar dalam posisi membantah. Berdasarkan standar-standar yang telah saya sebutkan, yang mana menurut standar ini dikatakan tidak etis apabila mengkapitulasi permintaan klien untuk mengurangi liabilitas pajak klien yang sebenarnya. Karena ketika menandatangani return, Anda berarti menyatakan bahwa return tersebut benar, tepat, dan lengkap. Dan ketika menandatanganinya, Anda terlibat dalam suatu kebohongan. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada Mbak Risa. Baik Ibu Batrisia, terima kasih atas penjelasannya mengenai isi dari STSS. Terima kasih Ibu. Berbicara mengenai pajak, sudah pasti kita juga akan berbicara mengenai aturan atau regulasi yang melingkupinya. Untuk membahas mengenai kompleksitas aturan perpajakan di Indonesia versus tuntutan klien, saya sudah terhubung dengan narasumber yang ketiga, Ibu Mentari Rizky Sonianti. Halo Ibu Mentari. Ibu Mentari, bagaimana menurut Anda mengenai aturan perpajakan versus tuntutan klien di Indonesia? Silakan Ibu. Terima kasih sebelumnya kepada Ibu Risa yang sudah memberikan saya kesempatan untuk berbicara mengenai kompleksitas aturan perpajakan versus tuntutan klien. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui fungsi dari pajak itu sendiri. Nah, secara klasik, fungsi pajak itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, itu ada fungsi budgeter, atau sering juga disebut dengan fungsi utama atau fungsi fisikal. Fungsi fisikal itu merupakan fungsi pajak yang dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke dalam kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan. Yang kedua, ada fungsi reguler, di mana fungsi reguler ini juga sering disebut dengan fungsi tambahan. Nah, kenapa tambahan? Karena fungsi reguler ini hanya sebagai pelengkap dari fungsi utama. Dalam hal ini, pajak itu berfungsi sebagai alat yang digunakan pemerintah untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 23 Ayat 2, dapat dikatakan bahwa segala pajak untuk keperluan negara harus berdasarkan undang-undang, di mana dapat disimpulkan bahwa pajak itu memiliki fungsi yang luas.
di mana di antaranya pajak itu merupakan sumber pendapatan utama negara. Selain itu, pengatur kegiatan ekonomi dan pemerataan pendapatan masyarakat, serta sebagai saran untuk stabilisasi ekonomi. Nah, dapat dilihat pada APBN, pajak itu selalu dituntut untuk bertambah, dan bertambah. Dalam struktur anggaran negara, seperti halnya negara kita bisa mencapai 75% diperoleh dari pajak. Nah, kondisi ini dapat memicu pemerintah untuk membuat aturan-aturan pajak. Nah, aturan perpajakan ini merupakan masalah yang seharusnya menjadi prioritas bagi pemerintah supaya tidak terjadinya tax avoidance. Selanjutnya yaitu kita dapat melihat ada beberapa kasus yang mencerminkan kompleksitas aturan perpajakan versus dengan tuntutan klien. Di mana yang pertama yaitu ada pajak ganda pada dividen. Nah, secara teori Indonesia itu menganut classical system, yang artinya yaitu ada pembeda antara subjek pajak badan dengan subjek pajak perorangan. Nah, yang bermasalah dalam pajak dividen ini adalah terjadinya economic double taxation, yang mana bahwa sebelum dividen itu dibagikan kepada pengusaha, laba tersebut merupakan laba perusahaan yang dikenakan pajak atau sering juga disebut dengan pajak korporat. Nah, namun ketika dibagikan lagi kepada para pemegang saham di korporat tersebut, maka pemegang saham harus dikenakan pajak lagi. Nah, itulah yang disebut dengan pajak ganda. Nah, sebagai pembanding, kita dapat melihat antara Malaysia dan Singapura. Mereka tidak lagi menggunakan pajak atas dividen, melainkan mereka menggunakan credit system, di mana kredit sistem ini merupakan pajak yang bisa dikreditkan kepada para pemegang saham di korporat, sehingga korporat hanya dimaknai sebagai sarana. Yang kedua yaitu ada sengketa pajak. Nah, jika terjadi dispute, maka hitungan wajib pajak dengan petugas pajak itu berbeda, di mana pada Undang-Undang KUHP tahun 2000, aparat Fiskus memiliki wewenang yang sangat luas. Nah, jika terjadi sengketa pada SPT, maka apapun yang akan dipakai itu adalah hitungan dari aparat pajak, dan hitungan tersebut harus dibayarkan oleh wajib pajak sebesar 50% dari hitungan petugas pajak sebelum dibawa ke pengadilan pajak. Jika hitungan wajib pajak tersebut dinyatakan benar oleh pengadilan, maka wajib pajak tersebut berhak menerima restitusi. Namun, uang restitusi itu kenyataannya tidak segera dibayarkan oleh Fiskus. Nah, jika uang restitusi tersebut jumlahnya besar, maka jelas saja itu akan mengganggu cash flow para pengusaha. Nah, inilah persoalan dalam dispute antara wajib pajak dengan aparat pajak. Yang terakhir yaitu ada tarif pajak yang tinggi. Beberapa orang mengatakan bahwa jika tarif pajak yang tinggi diturunkan, maka memiliki dampak yang signifikan bagi penerimaan negara. Padahal, di saat yang sama, pendapatan negara tersebut digunakan untuk membayar hutang dan obligasi. Nah, banyak kalangan perpajakan seperti Permana Agung mengatakan bahwa sebaiknya ada kebijakan untuk membuat tarif pajak yang lebih rendah. Selain lebih kompetitif bagi dunia usaha, pajak yang lebih rendah ini dianggap justru akan meningkatkan penerimaan negara karena semakin banyak potensi pajak yang terjaring di dalamnya. Nah, di sini jika tarif pajak itu tinggi, membuat orang untuk malas membayar pajak, sehingga orang lebih cenderung untuk menghindar dari petugas pajak. Di pikiran mereka, sekali mereka memiliki NPWP, sampai mati pun mereka akan dikejar dengan aparat pajak. Nah, prinsip ini membuat mereka kalau bisa selalu main belakang dengan Fiskus. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada banyak sekali kasus-kasus penyimpangan yang terjadi terkait dengan penyalahgunaan salah satu sumber pendapatan negara ini. Untuk membahas beberapa kasus yang terjadi belakangan ini, saya sudah terhubung dengan narasumber yang terakhir, yaitu narasumber Ibu Luciana Afridasari. Ibu Luciana, apa saja kasus-kasus yang terjadi belakangan ini terkait dengan penyalahgunaan pajak di Indonesia? Silahkan Ibu. Baiklah,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Risa yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan kasus penyalahgunaan pajak yang terjadi di Indonesia pada beberapa tahun belakangan ini. Saya mengambil salah satu kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh aparat negara, yaitu Gayus Tambunan pada tahun 2010. Gayus Tambunan adalah mantan pegawai negeri sipil di Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Indonesia. Beliau terkenal dengan harta yang dimilikinya sangatlah banyak, yaitu mencapai triliunan, di mana harta tersebut dicurigai adalah harta haram, karena tidak mungkin pegawai negeri sipil dengan golongan 3A memiliki harta sebanyak itu. Gayus terus berkarir di Dirjen Pajak sampai dia diberhentikan pada tahun 2010 karena tersandung kasus mafia pajak, di mana undang-undang money laundering atau undang-undang pencucian uang lebih sakti dan dapat menyeret Gayus dalam kasus pencucian uang ini. Para penegak hukum bisa menggunakan undang-undang tersebut untuk membuktikan perbuatan penggelapan pajak kasus Gayus Tambunan, di mana Gayus menerima suap dari perusahaan yang dibantunya. Kemudian uang suap itu tidaklah sedikit yang diterimanya. Kemudian karena adanya suap yang terjadi itu, negara dapat dirugikan karena penggelapan pajak yang dilakukan oleh Gayus tersebut. Kemudian jumlahnya juga sangat besar dan merugikan negara. Baik Ibu Luciana, terkait dengan kasus yang Anda paparkan tadi, kode etik akuntan apa saja yang dilanggar dalam kasus tersebut? Baik Mbak Risa, berikut saya akan menjelaskan kode etik akuntan yang dilanggar. Yaitu menurut saya ada 3 kode etik akuntan yang dilanggar. Yang pertama yaitu kode etik integritas, di mana integritas ini mengharuskan bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional. Kemudian kompetensi dan kehati-hatian profesional, di mana mengharuskan memperoleh jasa profesional yang kompeten dan bertindak sungguh-sungguh. Kemudian kode etik yang dilanggar ketiga menurut saya yaitu perilaku profesional, di mana mengharuskan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kasus penggelapan pajak negara, seorang Gayus telah melupakan tanggung jawab sebagai profesinya. Sejalan dengan peranan tersebut, seorang pejabat perpajakan seharusnya mempunyai tanggung jawab kepada semua pemakai jasa profesional mereka. Baiklah Mbak Risa, saya kembalikan kepada Mbak Risa. Terima kasih. Setiap profesi yang memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat harus memiliki kode etik yang mengatur tentang etika profesional. Dalam menjalankan profesi apapun itu sangat diperlukan ketaatan terhadap etika dan prinsip-prinsip yang sudah diatur dalam setiap profesi, agar tugas pokok dan fungsi dari profesi tersebut dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan agar semua pihak yang terkait di dalamnya, baik masyarakat maupun para penyedia jasa, tidak ada yang dirugikan akibat dari ketidaktaatan para penyedia pelayanan terhadap kode etik mereka sendiri. Adapun profesi sebagai praktisi pajak yang secara langsung melayani masyarakat di bidang perpajakan memiliki tanggung jawab untuk menjalankan sistem pajak yang baik dan kuat sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Selamat pagi pemirsa, Anda kembali bersama saya dalam pedoman dalam menjalankan profesinya. Etika yang dapat sebagai pedoman oleh akuntan pajak. Nah, ketika
transaksi tersebut jumlahnya miliaran, sejelas miliaran. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.